Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita dituntun dari tema saudara-saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan menempatkan kita di sini. Kita memasuki minggu kedua setelah Epifani. Sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada dunia. Tuhan menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dia memanggil kita untuk datang menyembah Dia. Saat ini kita beribadah kepada-Nya dalam tuntunan tema. Dengar dan ikutlah Dia, marilah menyembah Dia. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan menyanyi dari lagu Himne Jemaat.
Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, Hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat, mari berdiri. Dengarkanlah ke-10 perintah Tuhan dari Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Dalam perjalanan hidup kita menyadari atau tidak, dalam banyak hal dan kesempatan kita sering melukai hati Tuhan, bahkan sesama kita, bahkan mungkin terhadap diri kita sendiri. Kita melakukan banyak kesalahan, dan karena itu saya mau mengajak kita semua dalam kerendahan hati datang di hadirat Tuhan untuk bersama-sama mau mengaku dosa, dan kemudian kita mendengarkan berita pengampunan daripadanya. Seperti pemazmur, kita pun meyakini bahwa Tuhan sangat mengenal kita. Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Tuhan juga tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Karena itu patutlah setiap waktu kita datang kepadanya mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Dan
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama Engkau. Kita akan memberikan persembahan dengan nats persembahan terambil dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa
kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati juga mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan dosa kami berdoa. Amin. Uraikan terima kasihku kepadamu. Kita akan membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian bacaan leksonari. Yang pertama dari pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20. Ini merupakan bahan utama kita. Kemudian bacaan yang kedua dari pertama Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20 dan bacaan dari Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Sebelum membaca firman Tuhan, mari mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah yang akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami selama kami ada di bumi ini. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami, khususnya dalam memahami setiap firman-Mu. Dan karena itulah kami datang kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing dan tuntun kami semua, baik kepada hamba-Mu ini pun kepada sejumlah jemaat-Mu yang hadir. Lalu berfirmanlah kepada kami semua. Kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Satu Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20 di bawah judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya,
"Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergilah mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan mendapati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dan dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahu kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anak telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelih atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukakannya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepada itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 12-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukannya manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab
kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Rasul Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Demikian, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Dengar dan ikutlah Dia. Tema yang akan menuntun kita dalam menghayati firman Tuhan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui dan kita sadari bersama bahwa siapapun Dia atau siapapun kita, entah kita atau entah Dia sebagai orang tua atau sebagai seorang anak muda atau sebagai orang terpandang
atau sebagai orang yang biasa-biasa saja. Kita semua bisa dipanggil khusus oleh Tuhan untuk suatu misi atau untuk suatu maksud dan tujuan Tuhan. Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, dalam sejarah Alkitab ada begitu banyak orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Mereka dipanggil secara khusus oleh Tuhan dari latar belakang mereka masing-masing. Entah dijadikan sebagai raja, dijadikan sebagai nabi, dijadikan sebagai imam, atau dijadikan sebagai rasul dan lain sebagainya. Intinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bahwa siapapun kita atau siapapun dia, jika Tuhan berkenan kepadanya, semua orang bisa dipanggil khusus oleh Tuhan untuk suatu misi atau untuk suatu tujuan khusus Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu dari sekian banyak orang yang dipanggil Tuhan yang diceritakan di dalam Alkitab, salah satunya orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan adalah Samuel. Dalam bacaan utama kita hari ini, pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 20 menceritakan kepada kita bagaimana Samuel dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi Tuhan. Bagaimana Samuel dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi untuk umat Israel yang pada waktu itu sungguh amat susah mau menerima firman Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada Samuel yang dipanggil khusus oleh Tuhan, hal yang pertama yang harus dipelajari oleh Samuel adalah bagaimana mengenali suara Tuhan. 3 kali Tuhan memanggil Samuel dalam ketidurannya. Tetapi Samuel tidak tahu dan tidak mengenal kalau itu Tuhan yang memanggil dia. Samuel malah justru berpikir bahwa yang memanggilnya adalah Imam Eli, yang adalah bapak angkatnya, yang mendidik dan terus memperlengkapi selama dia di rumah Tuhan. Tapi Imam Eli sangat mengerti kalau yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan.
Nah, sebagai orang yang sudah berpengalaman berjumpa dan mendengar suara Tuhan, Eli sebagai ayah angkat Samuel mengajari Samuel bahwa kalau Tuhan memanggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tuhan kemudian menyampaikan pesan penting kepada Samuel untuk disampaikan kepada siapa firman itu ingin Tuhan sampaikan. Nah, seperti yang telah kita baca dalam bacaan utama tadi, sasarannya sangat jelas. Kepada orang-orang Israel dan terlebih khusus kepada Imam Eli. Apa kesalahan Imam Eli? Dalam bacaan kita tadi sangat jelas apa yang menjadi kesalahan Imam Eli. Jadi pesan yang disampaikan Tuhan kepada Samuel itu sebenarnya sungguh sangat berat. Karena apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel untuk kemudian harus disampaikan itu adalah terkait soal penghukuman terhadap hambanya Imam Eli yang adalah ayah angkat dari Samuel. Apa kesalahan Imam Eli sehingga harus mendapat hukuman dari Tuhan? Padahal dia selama ini adalah seorang hamba Tuhan yang telah memberi diri melayani Tuhan di rumah Tuhan. Tapi kok harus dihukum oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak mengenal kompromi? Tuhan tidak mau dipermainkan. Kesalahan Imam Eli adalah sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua, ia tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya berbuat salah di mata Tuhan. Mentang-mentang dia sebagai anak dari seorang imam, mereka dengan seenaknya saja mau berbuat apa yang mereka kehendaki terhadap Tuhan. Daging yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka ambil dengan seenaknya. Dan itu melanggar hukum Tuhan. Mestinya Eli sebagai orang tua, sebagai ayah yang sudah tahu persis tentang hukum Tuhan, tentang firman Tuhan, harus memberitahukan, bukannya membiarkan. Tetapi ya mungkin takutlah kepada anaknya karena sudah pada besar-besar atau bagaimana, atau mungkin juga karena bermasa bodoh sehingga membiarkan anaknya berbuat dan melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan terhadap perilaku anak-anaknya, dan karena itu Eli dianggap salah oleh Tuhan. Mungkinkah kita juga tergolong seperti Eli? Kita sudah tahu, kita sudah melihat kalau anak kita itu salah, tidak berbuat dan tidak berlaku seperti apa yang
dikehendaki Tuhan. Tetapi kita membiarkan. Kita tahu bahwa perilaku yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mungkin karena kita merasa takut atau apa, lalu kita membiarkan dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Sementara kita ini adalah pemegang nakwa ambe pakambanan, pemegang tokon untoi pekealukan sebagai majelis gereja, sebagai pendeta, penatua atau diaken dalam konteks sekarang. Tetapi tahu anak-anaknya berbuat salah, berlaku tidak benar, lalu dibiarin saja begitu saja. Ini dianggap salah oleh Tuhan. Dan karena itu Eli sekalipun dia adalah seorang imam mendapat hukuman dari Tuhan. Hukuman inilah yang disampaikan Tuhan kepada Samuel untuk disampaikan kepada Eli, ayah angkatnya. Dan sebagai seorang anak yang telah dibimbing selama ini, Eli merasa enggan awalnya untuk menyampaikannya. Dan karena itu, bukan Eli maksud saya, Samuel enggan menyampaikannya kepada Eli. Samuel menyembunyikannya pesan Tuhan kepadanya. Tetapi Imam Eli tetap meminta Samuel untuk menyampaikannya dengan terus terang. Eli yang sudah diperingatkan Tuhan atas kesalahannya hanya bisa pasrah saja menerima hukuman dari Tuhan. Dan Tuhan memampukan Samuel untuk menyampaikan pesan firman Tuhan yang diterimanya dari Tuhan dengan terus terang tanpa memandang bulu. Tanpa memandang kalau firman Tuhan yang akan disampaikan itu akan menyasar kepada orang yang terlalu dekat dengan dia selama ini. Tetapi karena ini adalah firman Tuhan, maka Samuel mau tidak mau harus menyampaikannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita belajar dari panggilan Samuel ini, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita catat di sini. Yang pertama, kita harus belajar mengenali suara Tuhan. Seperti apa suara Tuhan itu? Apakah seperti suaranya pendeta Amos? Atau seperti suaranya siapa? Ya, tentu bukan itu mungkin yang dimaksudkan secara harafiah. Tetapi mengenal suara Tuhan artinya di dalam batin kita, di dalam hati nurani kita ini, ya tentu kita tidak sama lagi dengan orang-orang pada masa lampau, pada zaman Eli dan Samuel yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena semua itu berada di dalam otoritas Tuhan, mau-maunya Tuhan. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian, ya kebanyakan dari teman-teman dari gereja-gereja karismatik itu banyak memberikan kesaksian mereka melihat Tuhan atau mendengar Tuhan. Ya, itu kesaksian mereka. Ya mungkin saja benar. Tetapi kalau yang dilihat seperti poster atau gambar Tuhan Yesus yang ada sekarang lalu katakan itu
Tuhan, ya saya juga tidak tahu, karena itu kan cuman gambaran saja. Ya. Tapi intinya di sini adalah kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan suara Tuhan dengan suara-suara lain yang ada di dalam hati kita. Dan karena itu kita perlu tuntunan, kita perlu bimbingan. Siapa yang menuntun? Siapa yang membimbing kita supaya kita mengenal suara yang ada di dalam hati kita itu betul-betul adalah suara Tuhan. Kalau Samuel itu sama sekali masih buta dan belum berpengalaman tentang suara Tuhan itu, ya dia mendengar penjelasan dari sang guru, dari Imam Eli. Dan Imam Eli menyadari bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Jadi mungkin kalau misalnya ada suara-suara yang hadir di dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, ya nggak apa-apa juga dikomunikasikan ya dengan orang-orang yang kita anggap bisa membimbing kita, menuntun kita, mengarahkan kita, memberitahukan kepada kita bahwa itu adalah suara Tuhan. Jangan sampai itu suara iblis tetapi ya menjelma menjadi suara Tuhan. Ingat, iblis itu licik dan bisa berbuat apa saja demi untuk memenangkan keinginannya. Nah, supaya kita dapat membedakan apakah ini suara Tuhan, ya pastilah hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak berkecimpung dalam membaca, menghayati firman Tuhan akan bisa membedakan. Karena sudah diberi hikmat Tuhan bahwa ini adalah suara Tuhan yang akan menuntun engkau untuk berbuat dan melakukan ini dan itu menurut kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian catatan yang kedua yang bisa kita lihat dari panggilan Samuel ini, kita harus mengakui dan menerima bahwa tidak selalu pesan firman Tuhan itu mengenakkan atau enak didengar. Tidak selamanya. Ya, seperti yang disampaikan Tuhan kepada Samuel. Pesan firman Tuhan ini menyangkut soal hukuman. Ada juga pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, bahwa sampaikanlah ya kata terakhirmu karena Tuhan sudah mau mengambil engkau. Wah, itu kan tidak mengenakan. Tetapi harus disampaikan. Walaupun tidak mengenakan, harus disampaikan. Karena itu pesan Tuhan, firman Tuhan. Nah, apa yang kita mau pelajari dari ini? Kita, ya tentu terutama kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis gereja. Yang dimaksud dengan majelis gereja di sini adalah pendeta, penatua, syamaz atau diaken. Juga para pengurus OIG. Kita adalah orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk suatu misi dan maksud Tuhan. Dan apa yang kita mau sampaikan tidak lain adalah firman Tuhan. Pesan Tuhan yang kita sudah baca di dalam
Alkitab. Kadang-kadang firman Tuhan itu harus kita sampaikan. Tetapi karena kita melihat, karena kami pandita, ya mau kiku pokadan ni tinde na putus hubungan na tak ebang amo tua apa dako teh. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Ya teman-teman majelis yang lain katakan ayahmu kikukuan ni susite na pasuleora na nyumai. Nakwa ya emangnya tak ebang tu kesalamu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita untuk ya mempertimbangkan, sehingga sesuatu yang dipesankan oleh Tuhan mesti harus disampaikan, tetapi karena ya kita takut sehingga kita urung menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Samuel dengan pertolongan Tuhan tetap dipimpin oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan segetir apapun, pesan yang tidak enak apapun kepada orang yang paling dekat dengan dia, tetap ia sampaikan. Kita pun juga, ya mungkin kita bukan hamba-hamba yang dipilih, dipanggil khusus sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken atau syammas, atau sebagai pengurus sekolah minggu. Tetapi pelajaran yang ketiga yang bisa kita catat dari pengalaman panggilan Samuel ini, pesan Tuhan atau firman Tuhan, entah itu kita dengarkan secara langsung melalui bisikan Tuhan, atau pesan Tuhan yang kita sudah baca, sudah kita ketahui dari dalam firman-Nya, itu harus kita sampaikan dengan terus terang kepada siapapun, tidak pandang bulu. Dan ini memang berat. Jadi di sini memang beratnya menjadi hamba Tuhan. Karena apa? Bukan yang kita mau, yang kita harus lakukan, tetapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Di situ beratnya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tapi kalau sebaliknya, kita menyampaikan sesuatu yang kebalikan, sesuatu yang tidak kita katakan ya, atau sesuatu yang ya kita katakan tidak, itu parah itu. Itu akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Di situ beratnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan menganggap enteng, menganggap biasa-biasa saja tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Sebagai majelis gereja terutama. Kenapa? Dari kita diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Apa yang kita ketahui itu harus kita nyatakan, harus kita sampaikan. Bukan apa yang menurut hati kita. Selagi kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa kita ini bukan lagi milik kita, tetapi kita ini adalah milik Kristus. Dan karena itu, ketaatan kita dalam menjalani hidup kita ini bukan lagi
menurut keinginan kita. Apa yang kita mau. Seperti yang Paulus katakan. Memang segala sesuatunya itu boleh. Ya. Boleh makan banyak. Boleh. Tapi apakah kalau makan banyak itu berguna? Ya. Bisa teset tambuk tahu tapi tak teset tambuk tale. Tapi kalau kita makan banyak, ya itu bisa mengganggu pencernaan kita. Atau ya segala sesuatu boleh. Kita merokok boleh. Tapi apakah merokok itu menguntungkan? Kebanyakan menurut hasil penelitian, ya orang yang banyak merokok atau sering merokok, ya lebih cepat, ya bukan berarti orang yang tidak merokok itu tidak kena, ya tetapi lebih cepat, ya males tahu, ya begitu. Ya kalau kita masih mau ingin hidup kita panjang di bumi ini, ikan kalau kita pergi ke dokter atau kita berobat, pasti catatan penting di situ adalah dikua kena den malambe-lambe sungai siapa. Ya bukan sekedar sembuh. Makanya kita berusaha berobat. Orang yang banyak duitnya, dia usahakan pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia atau pergi ke mana. Ya, kenapa? Masih ingin hidup lebih lama lagi. Tapi semua itu ditentukan oleh Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang telah disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, apakah yang kita dengar setiap hari Minggu, atau kita baca sendiri, atau kita baca dari artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya, yang mengandung firman Tuhan, semua itu adalah benar. Dengarkan dan ikutilah itu firman Tuhan. Tuhan Yesus juga katakan begitu. Ya, itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang kadan naman nari, menarang bang ripokade itu firman Tuhan. Tetapi setelah dilihat realitas hidup mereka bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan. Lalu ada orang yang mengatakan begini, suatu saat dia mendapat seorang hamba Tuhan, entah dia pendeta atau penatua, berlaku salah. Terus dia mengambil kesimpulan umum begini, sedangkan iti pandita iti majelis gereja susi to, apalagi rekat kita. Jangan seperti itu. Jangan contohi perlakunya mereka. Tapi apa yang disampaikan itu betul firman Tuhan. Ikuti firman yang disampaikan. Walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Apa bedanya dengan Imam Eli? Dia tahu. Tetapi kenapa dia tidak tegur anaknya? Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Apapun yang kita dengar, ikutilah itu. Supaya kita menjadi hamba Tuhan yang betul-betul diharapkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita merenungkan kembali secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengar. Apakah kita sudah benar-benar
menjadi hamba-hamba Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kita, mengikutinya dalam hidup kita. Amin. Kalau ada puji-pujian, disilakan. Tadi tidak ada yang mendaftar. Kalau tidak ada, mari kita satukan hati kita. Kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, sumber segala pengharapan kami. Kami bersyukur di hari yang Engkau kuduskan ini. Engkau berkenan memperlengkapi kami lagi dengan pengajaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan pada hari ini, oleh bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami semua akan dimampukan. Bukan hanya untuk mendengarkannya, tetapi kami pun juga akan diberanikan untuk menyampaikan firman Tuhan itu apa adanya kepada siapapun. Firman-Mu itu harus disampaikan. Tuhan, dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu akan terus berkarya di dalam hati kami, sehingga sempurnalah firman-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu, jemaat Keramat, dalam seluruh keadaan kami, suka duka hidup yang kami jalani setiap hari. Kami datang bawa kepada Tuhan. Lebih khusus ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang hingga saat ini sedang bergumul di dalam berbagai-bagai penderitaan, sakit penyakit yang dialami, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Hamba-Mu Bapak Rerung dan sejumlah orang lain yang saat ini sedang menanti pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berobat jalan. Tuhan, berkenan Engkau mendengarkan doa-doa yang dinaikkan, memberikan pemulihan kepada mereka semua. Persoalan pergumulan dan masalah-masalah hidup yang terus mendukakan hati jemaat-Mu, baik persoalan dan pergumulan keluarga maupun soal kehidupan, apa yang mereka akan pakai, apa yang mereka akan makan, apa yang mereka akan pergunakan. Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau sediakan, Engkau cukupkan dalam hidup mereka. Engkau berikan solusi dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan tersebut. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan warga jemaat-Mu di Jemaat Keramat. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha-usaha mereka, memberkati pendidikan dan studi anak-anak mereka. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini masih sedang dalam pengangguran, Tuhan bukakan kesempatan dan peluang kerja bagi mereka. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkuasa
untuk menciptakan pekerjaan atas hamba-hamba yang berharap kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh anak-anak kami. Kami terus doakan, jadikan semua generasi kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dekat dengan Tuhan, menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dalam perjuangan hidup mereka. Mampukan kami sebagai orang tua untuk melakukan tanggung jawab kami, baik sebagai ayah maupun sebagai seorang ibu, untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan di antara kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua berkat-Mu, kasih-Mu yang Tuhan telah nyatakan atas kami semua melalui pemeliharaan Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang sepekan ke depan. Kami menaikkan syukur atasnya, juga mensyukuri kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri yang terus semakin membaik hingga saat ini. Kami syukuri juga berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan, melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat. Mampukan kami untuk terus mensyukuri semua berkat dan nikmat Tuhan yang kami alami dan terima dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami hamba-hamba-Mu majelis gereja, pengurus OIG, bahkan pengerja gereja. Tuhan, mampukan kami semua untuk mengangkat pelayanan di dalam jemaat-Mu dengan baik. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh rencana-rencana kami ke depan. Tuhan berkati. Lebih khusus ya Tuhan, rencana bangsa dan negara kami untuk melakukan pesta demokrasi kurang lebih sebulan lagi. Tuhan, biarlah semuanya akan berjalan dengan baik, dan kami percaya Tuhan akan menentukan dan menetapkan pemimpin nasional yang dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, berikan ketenangan di dalam bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari segala huru-hara, perselisihan, pertengkaran, bahkan kekacauan yang akan mengakibatkan terjadinya kericuhan di bangsa dan negara kami ini. Kedamaian, ketentraman tetap kami harapkan terjadi di bumi persada Nusantara ini ya Tuhan. Bapa di sorga, semua keluarga kami dimanapun mereka berada, kami tetap dukung di dalam doa. Tuhan berkati. Berkati gereja Tuhan, mulai dari sinode gereja Toraja, wilayah, klasis, dan jemaat-jemaat. Tuhan berkati semua orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, agar mereka tetap setia mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang sepekan ke depan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Ini syafaat kami, doa dan ungkapan syukur kami. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini, karena kami berdoa di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengar petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhanlah yang menolong saya untuk melakukan kehendak-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimohon kesabaran anggota jemaat untuk mendengar beberapa penekanan di dalam warta jemaat sepekan minggu ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos Patakdungan yang telah melayani kita pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan juga di dalam keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini
majelis yang bertugas kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amplop persembahan bulanan sudah tersedia. Bagi anggota jemaat yang sudah mentransfer PSB, dimohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan lewat WA ke TU atau ke majelis gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Warta PWGT, ibadah perayaan Natal tahun 2023 dan syukur tahun baru 2024, Komisi Perempuan dan Anak PGIW DKI Jakarta, Sektor Utara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2004 pukul 15. WIB yang bertempat di Gereja HKBP Tanjung Priok Timur, Jalan Cakrawala 2, Jakarta Timur. Jamuan kasih, Jakarta Utara. Jamuan kasih pada hari ini disampaikan terima kasih kepada Saudara Ano CS, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Ibadah keluarga besok hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 17 WIB di keluarga Bapak Yakob Andayan digabung dengan PWGT, PPGT, SMGT. Alamat rumah ada di dalam warta jemaat. Pelayan firman Tuhan Pendeta Amos Patakdungan, Penatua Salceta Lama, dan Penatua Gusti Bata. Anggota jemaat yang berulang tahun disampaikan selamat kepada semua anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Dan juga berita sakit seperti yang telah didoakan tadi, kita tetap mendukung warga jemaat yang berobat jalan, juga yang mungkin sementara dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Bapak Ibu yang sedang dirawat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam warta jemaat. Koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU, atau kepada majelis gereja. Ada tambahan, ada undangan Natal Sang Laboran yang akan diadakan pada saya bacakan saja, perayaan Natal 2023 dan syukur tahun baru 2024, keluarga besar Sang Laboran se-Jabodetabek akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2004 jam 17 WIB, tempat Gereja Toraja Jemaat Kota Kelapa Gading. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan bagi seluruh keluarga besar Sang Laboran dan simpatisan. Demikian undangan, terima kasih. Demikian penyampaian dan penekanan warta jemaat hari ini, dan untuk lebih jelas dapat dibaca di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan oleh majelis tadi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu pagi ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan jemaat 370 salme 1 dan 3. Sampai aku tiba di negeri Baka.
silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis gereja, diingatkan kembali bahwa setelah ibadah ini kita akan melanjutkan rapat kerja yang tertunda kemarin karena belum selesai dilaksanakan. Terima kasih.